dan tempat yang menjadi saksi bisu dari bergelimpangannya jasad-jasad dan genangan darah akibat pertempuran habis-habisan di kala perang Puputan Bayu tersebut menjadi tempat terbengkalai dan kemudian dihuni banyak penguasa alam gaib. Salah satunya adalah yang terlibat dalam perjanjian gaib bersama Gayatri, sang pawang, boneka Nini Tawong. Setelah melakukan pendalaman olah batin di hutan Rowo Bayu tersebut, Gayatri pun memanggil rombongannya sesama penari. Rupanya Gayatri yang masih menyimpan dendam dan murka itu mempunyai rencana yang sangat mengerikan. Dia ingin membalaskan dendamnya dengan menempuh jalan lain, jalan yang tak pernah terlintas dalam pikiran orang biasa, yaitu melalui bantuan dari dunia arwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik kembali video ini. Selamat datang kembali di channel Cerita Wulan. Di malam ini Cerita Wulan akan melanjutkan kisah dari legenda Nini Tawong yang 2 pekan kemarin menceritakan tentang keprihatinan Gayatri dan rasa dendam yang menggelora kepada para penjajah juga para pengkhianat yang telah banyak melakukan kejahatan sehingga membuat banyak rakyat Belambangan menderita, yang akhirnya membuat Gayatri bersekutu dengan Danyang dari hutan Alas Purwo yang menjadi tempat dan saksi bagaimana pertempuran habis-habisan ketika Puputan Bayu terjadi di sana. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus sampai selesai. Jangan di skip-skip ya, supaya kamu gak penasaran lagi. Tapi jangan lupa, sebelum kamu melanjutkan menonton videoku, tetap dukung channel ini ya dengan cara subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari Cerita Wulan. Terima kasih. Inilah dia kelanjutan dari legenda Nini Tawong, perjanjian Rowo Bayu. Gayatri sadar betul kalau dunia arwah membutuhkan media untuk bisa bersentuhan dengan manusia. Oleh karena itu, Gayatri kemudian menciptakan sosok yang menyerupai Jailangkung. Namun supaya tidak menimbulkan kecurigaan, maka sosok Jailangkung itu didandaninya layaknya seorang manusia, dengan riasan dan pakaian seperti manusia. Dan boneka Nini Tawong ini kemudian dipertunjukkan dengan dalih untuk menjadi media mencari kesembuhan atau bahkan meminta hujan. Dan sebelum akhirnya Gayatri berhasil menciptakan sebuah pertunjukan untuk memperkenalkan pertunjukan boneka Nini Tawong itu, ternyata Nimas Gayatri
bekerja sama dengan seorang pemuka kerajaan. Pemuka kerajaan tersebut adalah pengikut dari Nimas Gayatri. Ia juga mendalami olah batin dari ajaran yang dimana Gayatri menjadi gurunya. Dan pembesar kerajaan inilah yang kemudian memperkenalkan pertunjukan Nini Tawong di dalam lingkungan kerajaan maupun di antara kalangan pembesar lainnya. Rupanya, selain mempertunjukkan seni tradisional Nini Tawong ini, Gayatri juga mencari tahu orang-orang mana saja yang dulu terlibat dalam pengkhianatan terhadap Tumenggung Jagapati dan rakyat Blambangan. Nimas Gayatri mulai menandai dan membidik siapa-siapa orang yang akan dia hilangkan nyawanya dengan bantuan boneka arwah Nini Tawong. Pada saat itu sebenarnya kondisi antara kalangan bangsa kita sendiri sudah dalam kondisi carut marut karena ulah licik VOC yang mengadu domba dan melakukan penghasutan di kalangan petinggi-petinggi kerajaan, sehingga di mana-mana terjadi perang saudara, bahkan di kalangan pembesar kerajaan sekalipun. Ketika Nimas Gayatri dan para pengikutnya sedang berkumpul untuk membahas rencana pembalasan dendam, salah satu pengikutnya menanyakan kapan mereka akan mulai menyerang para pengkhianat bangsa tersebut. Gayatri membangun sebuah gubuk sebagai padepokan, sekaligus tempat berkumpul bersama pengikutnya. Gubuk tersebut terletak di dekat hutan Rowo Bayu yang sangat angker tersebut. Gayatri mengatakan jika mereka harus lebih teliti dan hati-hati dalam melakukan aksi penyerangan, karena musuh yang mereka hadapi bukanlah kalangan sembarangan. Selain mereka harus berhadapan dengan kolonial Belanda, mereka juga harus menghadapi kalangan bangsa sendiri yang sulit dikenali apakah mereka lawan ataukah kawan. Selain gubuk tempat mereka biasa berkumpul, ada satu tempat yang selalu tertutup. Tak ada satupun orang yang diizinkan masuk ke dalam tempat tersebut dengan alasan untuk menjaga kesucian tempat tersebut karena sebagai tempatnya berolah batin. Gayatri menenangkan pengikutnya dan mengatakan jika saatnya tiba, ia akan memberitahukan pada para pengikutnya. Beberapa waktu kemudian mereka lantas membubarkan diri dan Gayatri masuk ke dalam tempat yang tidak boleh dimasuki siapapun kecuali dirinya sendiri. Dan ternyata di dalam tempat tersebut ada banyak sekali boneka-boneka serupa Nini Tawong. Dan yang bikin merinding, pada tubuh boneka-boneka tersebut tertulis nama orang yang akan dihabisi nyawanya
oleh Nimas Gayatri dengan menggunakan aksara Jawa. Kupastikan mereka akan merasakan ketakutan yang tak kunjung usai. Setelah ini, bisik Gayatri dengan suara bergetar penuh dendam. Jika waktunya nanti, aku meminta pada kalian untuk membantuku menebarkan teror dan ketakutan pada orang-orang yang telah mengambil nyawa keluargaku, termasuk kedua adikku yang masih kecil. Ketakutan akan menghantui hidup mereka. Ucap Gayatri dengan suara bergetar sambil meletakkan boneka Nini Tawong sejajar dengan boneka-boneka serupa. Boneka-boneka itu jadi terlihat sangat menyeramkan. Dan pertunjukan boneka Nini Tawong ini kemudian menjadi sangat terkenal. Banyak anak-anak di pelosok yang kemudian ikut-ikutan membuat boneka serupa dengan menggunakan jebor atau gayung dari batok kelapa dan mempermainkannya seperti bermain cai langkung. Dan ternyata Gayatri pun banyak mendapatkan panggilan pertunjukan di setiap bulan purnama untuk rupa-rupa kepentingan. Mulai dari bertanya tentang ramuan penyembuh sakit ataupun media untuk memanggil hujan. Purnama terus berlalu. Belasan purnama. Tibalah di suatu waktu ketika terjadi gejolak politik berkecamuk, yaitu ketika VOC dibubarkan dan diganti oleh pemerintahan kolonial Belanda. Gayatri merasa inilah saat yang tepat untuk melaksanakan aksinya. Ia kemudian mengambil posisi untuk melakukan ritual, membangunkan boneka-boneka arwah Nini Tawong miliknya. Gayatri duduk bersila di depan boneka-boneka arwah tersebut. Di depannya telah ia sajikan beberapa sesaji berupa makanan dan bunga-bungaan. Ia lalu menyalakan kemenyan yang mengepulkan asap berbau mistis. Gayatri merapal mantra, berkomunikasi dengan sosok danyang dari alam arwah. Sosok danyang dari Rowo Bayu yang bernama Badara Wuhi. Ialah yang terlibat dalam perjanjian spiritual bersama Gayatri. Gayatri sudah terperosok dalam perjanjian supranatural
bersama sosok astral berupa manusia berbadan ular tersebut. Ketika sosok-sosok tak kasat nyata itu muncul, maka nampaklah bayangan boneka Nini Tawong berterbangan. Jumlahnya sangat banyak, mengeluarkan suara riuh yang menyeramkan. Bayangan boneka-boneka itu nampak sangat mengerikan. Pergilah, carilah nama yang ada di baju kalian. Tebarkanlah ketakutan pada mereka. Hantuilah mereka yang namanya ada di baju kalian masing-masing dalam ketakutan dan kematian. Mereka semua harus merasakan apa yang pernah aku rasakan puluhan tahun lalu. Perintah Gayatri dengan suara yang bergetar menahan marah dan kesedihan. Bayangan kepedihan yang pernah dialaminya di masa lalu pun menyeruak kembali. Bayangan-bayangan jasad-jasad bergelimpangan penuh genangan darah. Orang tua, kerabat, dan kedua adik yang dikasihinya. Menimbulkan kesedihan yang luar biasa berbaur dendam amarah yang bergejolak. Tak lama kemudian bayangan-bayangan Nini Tawong itu pun kemudian menghilang. Beberapa saat kemudian suasana di gubuk pun kembali tenang. Mereka akan terbungkus dalam ketakutan. Seringai Gayatri puas seraya memandangi boneka ciptaannya itu. Ternyata teror bayangan arwah Nini Tawong ini menggemparkan kalangan kerajaan. Ketakutan menghantui mereka. Bayangan-bayangan Nini Tawong selalu menghantui malam-malam mereka, sehingga membuat mereka sulit untuk terpejam. Bahkan ada beberapa orang yang sampai kehilangan nyawa karena ia menghilangkan nyawanya sendiri. Ketakutan pada teror bayangan Nini Tawong ini. Dan ternyata teror ini tidak saja menghantui orang-orang yang sudah diincar Nyi Gayatri, namun juga mewabah ke kalangan rakyat biasa, sehingga menimbulkan wabah penyakit atau pagebluk, di mana orang yang menderita akan dikecam ketakutan luar biasa karena bayangan dalam pikiran mereka. Dan hal ini membuat gusar Bupati Banyu Alit. Ia memerintahkan untuk mencari orang-orang pintar yang menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Maka pertempuran dalam dunia gaib pun tak terelakkan. Dan Nyi Mas Gayatri
masih terus memperdalam olah batinnya dengan cara melakukan ritual gaibnya, bersekutu dengan para penguasa Rawa Bayu. Gayatri merasa puas karena banyaknya korban berjatuhan dari usahanya itu. Karena tak ada satupun orang yang bisa menandingi teror dari boneka Nini Tawong, boneka gayung ciptaannya. Nimas Gayatri tidak menyadari dia telah melakukan kejahatan yang sama besarnya seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahat itu kepada keluarganya. Gayatri semakin terperosok ke dalam persekutuan dengan Badarawuhi Danyang Rawa Bayu. Dan rombongan pentasnya telah berkumpul di gubuk tepian hutan yang dikenal angker. Mereka siap menunggu perintah dari Gayatri dari sisian lain, Alas Purwo. Di sana mereka harus merapalkan mantra yang bergaung setiap kali boneka Nini Tawong bergerak. Karena banyak jiwa melayang, maka kemudian muncullah sayembara dari kerajaan. Barang siapa yang bisa melenyapkan teror Nini Tawong ini akan mendapatkan hadiah atau imbalan yang sangat besar. Salah satunya adalah dijadikan abdi kerajaan. Dari semua orang yang mendengarkan sayembara itu, ada satu orang yang dikenal memiliki ilmu kesaktian yang sangat mumpuni. Sekaligus, ia adalah seorang tabib penyembuh. Laki-laki Parubaya asli Mataram yang merantau ke Padura. Dan ketika orang-orang Madura dibawa oleh VOC ke Blambangan, laki-laki yang dikenal dengan julukan Ki Padmawara akhirnya ikut juga hingga ke Blambangan. Seorang pendekar yang memiliki ilmu kesaktian dan kebatinan yang mumpuni. Karena ia merupakan seorang tabib, banyak orang-orang datang ke rumahnya untuk mencari kesembuhan. Dan dari orang-orang yang datang ke rumahnya itulah ia mengetahui tentang sayembara untuk menumpas teror Nini Tawong. Karena dia tahu teror Nini Tawong meresahkan warga setempat, maka Ki Padmawara memutuskan untuk memburu Nini Tawong tanpa mengikuti sayembara dari bupati. Dengan gagah berani ia mempertaruhkan nyawanya
demi ketentraman rakyat. Dia hanya peduli pada keselamatan dan ketentraman rakyat kecil. Dia tak peduli dengan ketenangan para petinggi kerajaan, karena ia suka kalau mereka diteror begitu. Karena ia sendiri juga tidak begitu suka dengan para petinggi kerajaan. Menjelang tengah malam, Ki Padmawara menyusuri alas Purwo. Tekadnya sudah bulat untuk mencari keberadaan Nini Tawong. Suasana sangat gelap di dalam hutan yang lebat. Terdengar suara gemerisik. Ia telah hafal dengan lika-liku hutan ini, termasuk kemana dia harus berbelok dan mencari petunjuk. Banyak pendekar yang mengikuti sayembara masuk hingga ke hutan wingit itu. Namun kebanyakan dari mereka tak juga kembali. Ada yang dikabarkan meninggal dan lainnya malah mengikuti dan menjadi pengikut Nimas Gayatri. Diyakini kalau Nini Tawong telah mengalahkan mereka. Apa yang kau cari di tengah malam begini, Kisanak? Terdengar suara dari dalam tengah hutan yang begitu familiar di telinga Ki Padmawara. Ternyata itu adalah suara Nimas Gayatri yang merupakan adik seperguruan Ki Padmawara. Mereka berdua sama-sama merupakan murid dari seorang pendekar yang sangat sakti. Keduanya merupakan murid yang diunggulkan dan dibanggakan guru mereka, sehingga mereka sering mendapatkan perhatian dari sang guru. Keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat sampai ketika guru mereka wafat. Mereka akhirnya terpisah dan menempuh hidup jalan sendiri-sendiri. Gayatri menjadi penari sambil tetap mendalami keilmuan spiritualnya. Sedangkan Ki Padmawara mengembara, memperdalam keilmuannya. Mereka bertemu kembali dalam pemberontakan Jagapati dalam perang Puputan Bayu. Kemudian setelah kemenangan diraih, mereka terpisah dan hidup masing-masing. Gayatri kembali pada profesi awalnya, yaitu menari. Sedangkan Padmawara memilih mendirikan padepokan silat dan sambil mempraktekkan kemampuan penyembuhannya. Ki Padmawara dan Nimas Gayatri terlibat perdebatan yang cukup panjang. Padmawara mengingatkan kembali pada ajaran guru mereka dan mengingatkan jika rakyat tidak bersalah, sehingga Gayatri harus segera menghentikan teror yang dia tebarkan. Namun Gayatri bersikap untuk tidak mau mengikuti nasihat Padmawara. Dia menganggap teror yang dia lakukan adalah untuk membalaskan dendamnya, terutama rakyat yang juga ikut-ikutan membantu dan bersekutu dengan penjajah.
Keduanya terlibat cekcok dan perkelahian. Pertempuran di antara kakak beradik seperguruan itu makin sengit. Sebenarnya, Padmawara tidak mau menggunakan cara kekerasan. Bagaimanapun, Nimas Gayatri adalah adik seperguruannya. Namun Gayatri tetap teguh pada pendiriannya. Bahkan menyerangnya bertubi-tubi tanpa memberi kesempatan kepadanya untuk menasehati. Hal itu membuat Ki Padmawara harus membela dirinya. Adu kesaktian pun di tengah alas purwo yang gelap tak terelakkan. Nimas Gayatri memanggil semua perewangannya, namun dapat dipatahkan dengan mudah oleh Ki Padmawara. Nimas Gayatri kian terdesak. Ia merasakan ajalnya telah dekat. Mulutnya sudah penuh dengan darah. Kakang Mas, jika aku harus mati malam ini di tanganmu, aku ikhlas. Suara Gayatri merintih sambil memejamkan matanya bersiap dihabisi. Namun Padmawara tidak melakukannya. Bahkan dia kembali mengajak Gayatri untuk kembali ke jalan yang benar. Namun Gayatri malah tertawa keras. Kalau kamu tidak mau menghentikan, biar aku saja yang melakukannya. Kamu keluarlah dari Belambangan. Pergilah sejauh mungkin. Kamu hanya akan menderita jika masih ada di sini, seru Padmawara. Namun tiba-tiba terdengar dentuman keras dari dalam goa. Goa di mana merupakan lokasi di mana boneka-boneka Nini Tawong berada. Goa itu nampak menyala merah. Seketika itu juga berhamburanlah serombongan orang dari dalam goa keluar. Dan pada saat bersamaan, Nimas Gayatri pun menghilang